Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, jumpa lagi dengan saya di mata pelajaran IPS. Sebelum kita memulai pelajaran di pagi hari ini, silakan salah satu siswa atau ketua kelas bisa memimpin doa di depan. Dipersilahkan. Duduk, siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Kita ingat-ingat dulu kemarin kita sudah, masih ingat nggak kemarin pelajarannya apa? Pak, kemarin materinya tentang peran dan fungsi keragaman budaya, Bapak. Oh iya, bagus sekali. Jadi hari ini kita akan pelajaran mengenai pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Namun sebelumnya kita akan mengerjakan post-test terlebih dahulu. Nanti kalian pre-test ya, mohon maaf, untuk mengetahui kompetensi awal sebelum mempelajari materi pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Saya akan membagikan pre-test untuk kalian. Silakan diberi nama, kelas, dan kelompok. Ada 4 soal yang harus dikerjakan. Kalian hanya perlu memilih A, B, C, atau D. Nah, satu soal waktunya 30 menit. Kita mulai ya. Nah, silakan bisa dikerjakan. Waktunya 30 detik dari sekarang. Bapak diniati adalah lulusan dari SMP. Ya, nomor 1 selesai. Ganti nomor 2. Ya, kita ganti nomor 3. Ini siapa? Oh, masih Putri. Nomor 4.
Ya, waktunya habis. Silakan bisa dikumpulkan pretestnya. Nanti didekatkan. Nanti. Yuk, silakan dikumpulkan. Ya. Ya, terima kasih sudah mengerjakan pretest. Kita lanjutkan ke dalam materi. Nah, foto siapakah ini? Oh ya, Itu foto Bapak Jokowi Widodo, Presiden Republik Indonesia, Bapak. iya. Hubungannya apa dengan materi yang akan kita pelajari? Pak Jokowi dulu seorang pengusaha mebel, terus pernah jadi wali kota Solo, terus meningkat lagi pernah jadi gubernur DKI, dan naik lagi menjadi presiden. Jadi semacam ada peningkatan jabatan atau kedudukan, Bapak. Ya, bagus sekali ya jawaban dari Putri Zulita. Jadi Bapak Joko Widodo ini merupakan Presiden Republik Indonesia yang dulu merupakan seorang pengusaha, meningkat menjadi wali kota, gubernur, dan sekarang presiden. Ada perpindahan kedudukan atau status sosial yang dialami oleh beliau. Ini relevan dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu mobilitas sosial. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah topik atau materi yang akan kita pelajari, yaitu mengenai pengertian dan bentuk mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa atau peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian mobilitas sosial, kemudian peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk mobilitas sosial, vertikal dan horizontal, dan yang terakhir nanti peserta didik mampu mempresentasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan terampil. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. Kemudian metodenya adalah diskusi kelompok. Kemudian teknik penilaiannya yaitu penilaian sikap spiritual, sikap sosial, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Jadi itu bisa dimengerti ya? Ya, bisa. Nah, sebelum kita memasuki ke kegiatan inti pembelajaran, kita coba yel-yel terlebih dahulu untuk melatih kekompakan biar pada semangat mengikuti pelajaran IPS pada pagi hari ini. Masih ingat tepuk yel-yel tepuk semangat? Siap, masih. Ya, ini banyak yang ikut pramuka ya kebetulan ya. Ya. Kita coba semuanya tepuk semangat. 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 Ya, nanti ada tambahannya ya. Nanti ketika saya bilang saya begini, iya gitu ya. Terus kemudian iya gitu ya, biar semangat. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iya. Ya, terima kasih. Kelihatan sangat kompak dan penuh semangat. Semoga pembelajaran IPS pada pagi hari ini berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Kita lanjutkan. Kita memasuki
kegiatan inti. Silakan kalian nanti mengamati video berikut ini. Ini sumbernya dari YouTube Tribunnews mengenai berita seseorang anak petani yang berhasil meraih cita-cita menjadi seorang perwira TNI. Nanti simak, kemudian amati, kemudian apa hubungannya dengan materi mobilitas sosial. Selamat menyaksikan. Akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Letda Ahmad aktif merupakan satu dari total 252 perwira remaja TNI yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis 14 Juli 2022. Ayahnya Mahmud sehari-hari merupakan seorang petani. Mahmud pun datang bersama istrinya Siti Muwana dari Salatiga, Jawa Tengah untuk melihat anaknya dilantik di Markas Besar Angkatan Darat Jalan Veteran Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 14 Juli 2022. Mahmud kemudian bercerita perjalanan dirinya bisa menyekolahkan sang anak hingga akhirnya menyandang pangkat Letnan II di jajaran TNI Angkatan Darat. Sebelum menjadi petani, pria 61 tahun itu mengaku pernah berjualan es lilin pada tahun 1985. Usaha itu digelutinya selama 5 tahun hingga 1990. Ayah tiga anak itu melanjutkan, dari setiap hari penjualan es lilin yang mendapat untung Rp80. Kemudian keuntungan tersebut selalu ditabungkan istri hingga terkumpul Rp500. Setelah tabungannya terkumpul, Mahmud kemudian mencoba berdagang rumput dengan modal Rp50.000. Rumput-rumput itu disetor ke peternakan milik Ibu Tim, istri Presiden Soeharto kala itu. Bertahan sampai 4 tahun dari dagangan rumput itu, dari subuh sampai sore hari, Mahmud mendapat untung Rp10.000. Tapi saat ini Mahmud bekerja sebagai petani yang sehari-hari menghabiskan waktu di sawah. Mahmud kembali bercerita bahwa anak bungsunya, Letda Ahmad, sempat gagal mengikuti tes masuk akademi militer. Kemudian sama ibunya, Letda Ahmad dikursusin di Magelang, pada saat itu ditempuh sehari kursus psikologi. Kemudian pada pendaftaran berikutnya, Ahmad lulus dengan nilai yang gemilang. Sementara itu, Letda Ahmad menyampaikan, semua perjuangan tidak berarti tanpa doa dan jerih payah kedua orang tuanya. Letda Ahmad mengatakan dari orang tuanya lah ia dibiasakan dengan hal-hal kecil yang kemudian ia terapkan di taruna sehingga ia dapat finish di posisi yang cukup memuaskan di akademi militer ini. Dia pun berjanji akan menjalankan pesan kasat Jenderal Dudung Abdurrahman saat memimpin upacara yang mengharapkan para perwira remaja menjadi sosok yang tangguh yang memimpin di satuan tugas masing-masing. Ya. Ya, coba silakan apa tanggapan kalian terhadap video yang baru saja dilihat? Coba ada yang angkat tangan? Pak, izin Ya, jawab. silakan Bunga. Itu video berita mengenai seorang anak petani yang dilantik menjadi perwira TNI, Pak, Ya, sehingga bisa mengangkat derajat dirinya dan keluarga di masyarakat. ya, bagus ya jawaban Bunga. Hubungannya apa dengan pembelajaran yang akan kita pelajari? Hubungannya adalah ada perpindahan status kedudukan seorang di masyarakat, mobilitas sosial. Ya. Hubungannya ada perpindahan status kedudukan sosial yang dialami oleh Letda Ahmad di masyarakat. Orang tuanya seorang petani, tapi anaknya bisa naik menjabat atau berprofesi sebagai tentara nasional, perwira pangkatnya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini sudah. Ya, kita akan bagi ke dalam kelompok. Ini ada siswanya ada berapa? Ada 20 ya? Ya, Pak. Berangkat semua ya? Siap. Berangkat semua, kelas 8E. Cukup antusias.
kita langsung bagi aja ke dalam 4 kelompok, masing-masing 5. Ini sudah pas kayaknya ya. Ya, sudah pas, ada 4 meja, satu mejanya 5. Kita langsung bagi saja kelompok 1. Nah, bisa kelompok 1 situ, kelompok 2, ini kelompok 3, 4, kelompok 4 dan kelompok 3. 1, 2, 3, 4. Apa? Kemudian tugas kelompok, yaitu yang pertama, nanti akan ada, saya bagian LKPD, yang di dalamnya ada gambar-gambar beserta judulnya. Nah, nanti kalian tugasnya mengidentifikasi masalah, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut melalui kajian literatur, baik dari buku, internet, dan sebagainya. Hari ini nggak bawa HP ya? Iya, karena hari Jumat ya. Ya, Pak. Untuk sekolah kita, kebijakan sekolah bawa HP hari Kamis, Kamis dan Sabtu. Sabtu. Ya. Sehingga nanti kalian dari buku referensi saja. Ya, mohon maaf, bahan ajar belum saya bagikan. Ini saya langsung bagikan aja bersama LKPD ya. Jadi nanti silahkan dipelajari. Untuk LKPD-nya bisa dikerjakan. Sudah bisa dipahami ya tugas masing-masing kelompok saya. Ya, yang pertama mendiskusikan permasalahan, kemudian mengeksplorasi penyebab masalah, kemudian menemukan alternatif atau solusi pemecahan masalah. Untuk kelompok 1 nanti temanya tentang Putri Bungsu Raja Jogja menikah dengan rakyat biasa. Untuk kelompok 2 mengenai rotasi dan mutasi jabatan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga ada pemecatan 8 polisi di Kota Medan, dan yang terakhir ada ASN naik pangkat. Bisa dipahami ya? Nah, ini kelompok 3 ya? 4 ya. Kelompok 4 cukup mengerjakan ASN naik pangkat. Cari masalahnya, cari penyebab masalahnya, kemudian cari solusi pemecahan masalah. Ya. Waktunya 5 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Nanti setelah itu masing-masing kelompok presentasi di depan kelas. Ya, bisa ditulis ya. Kelompok 4, mana kelompok 4? Mempresentasikan mana? Oh, ini. Ya. Bisa di. Ya, disalin boleh. Kalau memang sudah menemukan. Kelompok 2 tentang rotasi dan mutasi jabatan kepala sekolah. Ya, ada petunjuknya. Di sini langkah pertama kan kalian mencari masalah ya, mencari masalah dan penyebab masalahnya. Kenapa ada rotasi dan mutasi jabatan kepala sekolah? Ada pergantian kepala sekolah. Kenapa? Penyebabnya apa? Kemudian menjawab permasalahan atau mencari solusinya. Solusinya apa? Dari masalah tersebut.
Nah, kemudian disimpulkan. Kelompok 1 ada kesulitan? Yang mana? LKBD gimana? Nah, ini. Nah, kelompok 1 kan tentang putri bungsu Raja Jogja menikah dengan rakyat biasa. Ya, boleh ditulis, boleh. Kalau memang sudah menemukan jawabannya atau pertanyaannya. Pertanyaannya apa? Ini kan mencari masalah dulu kan, pertama. Kalau masalah sudah ketemu, penyebabnya sudah ketemu, baru solusinya apa? Setelah ketemu solusinya, baru disimpulkan. Nanti kelompok 1 bisa maju presentasi. Siap ya? Ya. Kelompok 3 ya? Ada masalah nggak? Apa ada kesulitan? Yang pertama kan ini, petunjuknya ikuti. Siswa mencari masalah. Gambar ini apa masalahnya? Penyebabnya apa? Kenapa bisa sampai dipecah? Penyebabnya apa? Kemudian setelah ketemu, cari alternatif atau solusi pemecahan masalah. Setelah itu baru disimpulkan. Ada kesulitan? Nggak ada ya? Ada kesulitan, Najmi? Nggak ada. Aman. Ya, 2 menit lagi ya.
silakan persiapkan. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil temuan dari hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Kemudian kelompok lain nanti diminta untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Sudah sarapan? Sudah? Ya, bagus. Harus semangat pagi. Windy, ada kesulitan nggak? Iya ada. Izin apa? Mau ke depan? Ya nanti dipersilahkan kelompok siapa yang mau maju. Nanti kalau memang kalian mau maju terlebih dahulu, bisa angkat tangan ya. Perwakilan kelompok bisa 2 atau 3. Nah, kalau 5 maju semua nanti kebanyakan. Kalau bisa 2 aja. Ya, 2. Ya. Waktunya habis. Kita mulai fokus pada presentasi kelompok. Nanti yang maju ke depan perwakilan 2 orang saja ya dari kelompoknya. Nggak usah semuanya, nanti terlalu banyak. Kami. Nanti pas presentasi selesai, silakan perwakilan dari kelompok lain bisa memberikan tanggapan, pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Nanti gantian, pokoknya setiap kelompok mendapat giliran untuk presentasi. Semuanya. Untuk yang ingin maju pertama kali, kelompok mana bisa angkat tangan? Oh ya, kelompok berapa? Kelompok Windy 1 ya? Ya, silakan Windy bersama temannya bisa memaju ke depan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang putri bungsu Raja Jogja menikah dengan rakyat biasa. Permasalahannya adalah ada perbedaan golongan. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya peningkatan status sosial mempelai pria dan keluarganya. Agar tidak ada konflik, maka solusinya adalah kedua keluarga bisa sama-sama menerima. Maka urusan bisa selesai. Karena zaman sekarang tidak ada lagi kasta di Indonesia. Semua warga masyarakat sama kedudukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan kelompok yang ingin menanggapi. Oh ya, Saiful. Ya, silakan Saiful. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apa yang menyebabkan mereka bisa menikah? Yang jelas karena mereka berdua saling cinta. Ya. Ya. Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus untuk kelompok 1. Ya, bagus sekali ya, kelompok 1 sudah berani mengangkat tangan untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
Untuk selanjutnya, kelompok siapa dulu yang ingin maju presentasi ke depan? Angkat tangan. Siapa dulu? Oh, kelompok 4 ya? Oh, kelompok 3, Nadia. Ya, silakan Nadia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang 8 polisi Kota Medan dipecat. Permasalahannya adalah terjadinya perubahan kedudukan seseorang yang tadinya menjabat polisi, kini menjadi rakyat biasa. Hal itu disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, misalnya melakukan tindakan pidana tingkat berat seperti pembunuhan, narkoba, dan terorisme. Agar tidak dipecat sebagai polisi, maka solusinya adalah dengan melaksanakan tugas sebagai polisi sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, serta menghindari perbuatan yang melanggar hukum, sehingga tidak dipecat dari jabatan polisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silahkan kelompok lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan. Ya, silakan Septian. Dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana caranya menjadi polisi? Saya punya cita-cita ingin jadi polisi dan bisa membanggakan kedua orang tua saya. Pertanyaan yang bagus, silakan bisa ditanggapi. Menurut referensi yang saya baca, untuk menjadi polisi syaratnya adalah lulus SMA, berbadan sehat, dan mengikuti tes seleksi. Kalau sudah lulus seleksi, maka harus mengikuti pendidikan calon polisi. Pendidikan bisa 8 bulan untuk golongan bintara atau 4 tahun untuk golongan perwira. Ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi? Tidak ada? Ya, bisa ditutup kelompok 3. Jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri plus untuk kelompok 3. Ya, kita coba bahas terlebih dahulu dua materi ya, 2 topik yang dibahas. Kelompok 1 tentang Putri Raja Jogja yang menikah dengan rakyat biasa. Kemudian kelompok 3 tentang pemecatan 8 polisi di Kota Medan. Kita ulas dulu yang kelompok 1 tentang Putri Jogja. Di dalam masyarakat Indonesia dulu memang terdapat kasta-kasta atau golongan ya, perbedaan golongan. Ada rakyat jelata, ada golongan bangsawan. Tapi sekarang alhamdulillah setelah Indonesia merdeka, apalagi sudah era reformasi, maka gap atau pengkotakan atau namanya pemisahan tidak ada lagi. Semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Seperti tadi, Putri Raja menikah dengan rakyat biasa. Apakah nggak boleh? Boleh. Sama-sama warga Indonesia. Sama-sama, apa yang tadi dijawab oleh Windy, saling cinta gitu kan. Wah. Nah, tapi sebenarnya saling cinta itu ya hanya salah satu indikator saja bahwa banyak yang pastinya kriteria-kriteria dalam dalam menjalin suatu hubungan. Ada restu orang tua, itu yang penting. Karena menikah itu
menyatukan dua keluarga yang berbeda. Tidak hanya menikah secara individu saja, yang bersangkutan tidak hanya itu, tapi menyatukan dua keluarga. Kemudian dari kelompok 3 tadi ada pemecatan seorang polisi ya. Ya, kenapa bisa dipecat? Karena melanggar hukum. Nah, karena di Indonesia ini negara hukum ya. Hukum di Indonesia bukan tajam ke atas, tumpul ke bawah, bukan. Atau tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, bukan ya. Tapi kedudukannya sama semua di mata hukum. Walaupun jabatannya polisi, TNI, rakyat biasa, guru, semuanya kalau melanggar hukum pasti akan ada sanksi hukum. Ada pidana, tindakan pidana, ada pelanggaran bisa ditahan sesuai ketentuan perundang-undangan. Ada namanya KUHP, Kitab Hukum Undang-Undang Pidana. Ya, kita lanjutkan presentasi selanjutnya. Siapa dulu yang akan maju? Masih ada 2 kelompok ya yang belum presentasi. Siapa? Bisa angkat tangan yang ingin maju? Oh ya, Putri Zuwita. Kelompok berapa? Kelompok 2. Ya, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang rotasi dan mutasi jabatan kepala sekolah. Pergantian kepala sekolah disebabkan adanya instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan. Kepala sekolah bisa pindah ke sekolah lain dengan kedudukan dan jabatan yang sama. Bisa juga terjadi penurunan jabatan kepala sekolah, misalnya karena prestasi kurang baik atau memasuki usia pensiun. Sekian presentasi dari kelompok kami, barangkali dari kelompok lain ingin menanggapi, dipersilahkan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, untuk menjadi kepala sekolah, apakah harus menjadi guru terlebih dahulu? Tentu saja harus berprofesi seorang guru karena hal itu salah satu syarat untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok 2. Beri plus untuk kelompok 2. Tadi membahas tentang itu ya, mutasi ya, rotasi, mutasi jabatan kepala sekolah. Ya. Di sekolah kita ini kan awal tahun kemarin, awal tahun ini kepalanya kan baru kan? Ya. Yang dulu siapa kepalanya? Pak Subhan ya. Kalau yang sekarang Bapak A.A. Kusdinar atau Pak A.A. Ya. Itu adalah hal biasa dalam suatu jabatan di pemerintahan, jabatan kepala sekolah. Karena setiap kepala sekolah punya periode waktu menjabat. Nah, tergantung. Kalau prestasinya bagus, bisa dilanjutkan. Nah, kalau prestasinya kurang bagus, ya mungkin dipertimbangkan oleh pihak dinas pendidikan, apakah dijadikan guru lagi, ataukah tetap jadi kepala sekolah. Kemudian yang baru saja itu siapa? Guru bahasa Indonesia, Pak Dimi ya. Ya, Pak Dimi kan sudah lama ya mengabdi ya. Beliau senior ya, termasuk pendiri sekolah ini yang pada waktu perpisahan terpilih menjadi guru berprestasi ya, dan lulus tes seleksi kepala sekolah. Nah, sekarang beliau pindah tugas, tidak lagi mengajar di SMP 4 Pak Kenjeng, tapi
sudah pindah di SMPN 2 Caringin. Nah, kalau kalian kangen sama Pak Dimi, bisa main silaturahim. Biasanya kalau hari Minggu beliau suka di rumah. Karena tugasnya lumayan jauh dari sini. Kita lanjutkan. Berarti yang belum kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya, silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju 2 orang saja, 2 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang ASN naik pangkat. Aparatur sipil negara adalah pekerjaan yang banyak diimpikan oleh banyak orang. Karena penghasilan dan jenjang karir yang jelas, ASN yang berprestasi maka akan cepat naik pangkat. Begitu juga sebaliknya, sehingga para ASN diharapkan bekerja dengan baik agar bisa membangun Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami, barangkali dari kelompok lain ingin menanggapi dipersilahkan. Silakan, bagi kelompok yang lain ingin menanggapi. Dari kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, apakah ASN naik pangkat termasuk mobilitas sosial? Termasuk dong, karena kalau pangkatnya naik maka jabatannya juga naik. Sehingga dia memiliki hak dan kedudukan yang berbeda dengan ASN yang pangkatnya di bawahnya. Ada lagi yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 4? Tidak ada? Cukup ya? Bisa ditutup. Baik, jika tidak ada lagi yang bertanya, maka kami akhiri presentasi kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri close untuk kelompok 4. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 4 ya, tentang kenaikan pangkat seorang ASN ya, atau aparatur sipil negara. Ya. Memang ASN itu pekerjaan yang banyak diminati orang. Saat ini ASN dibagi menjadi 2 ya, ada pegawai negeri sipil, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing. ASN memiliki jenjang karir ya. Kalau dalam bekerja itu bagus, prestasinya baik, maka cepat naik pangkatnya, naik golongannya cepat. Ini itu. Bisa dimengerti ya? Kesimpulan dari pemaparan kelompok 4. Kita lanjutkan. Nah, kita sudah evaluasi tadi masing-masing kelompok, hasil presentasi, diskusi cukup menarik ya. Semuanya bagus sekali, terlibat aktif semua. Ya memang kalau siswanya aktif itu bagus ya. Karena tidak hanya diam gitu. Ya, bisa melatih kemampuan komunikasi, kemampuan berbicara. Kita lanjutkan ke penguatan materi. Ya. Jadi sesuai dengan topik tema hari ini, yaitu pengertian dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Tadi ada salah satu kasus tentang putri bungsu Raja Jogja menikah dengan rakyat biasa. Ada kasus rotasi mutasi jabatan kepala sekolah. Ada kasus pemecatan polisi, kenaikan pangkat ASN. Apakah 4 kasus tadi termasuk mobilitas sosial? Termasuk ya?
Nah, untuk lebih jelasnya kita beri pemahaman lebih komprehensif mengenai mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial merupakan suatu gerak perpindahan. Nah, ini menurut pakar Paul B. Harton, suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain atau dari satu strata sosial ke strata yang lain. Kemudian menurut Kin Bolyong dan Raymond Wimek, mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial. Struktur sosial mencakup suatu hubungan, mencakup sifat hubungan antara individu dalam kelompok dan hubungan antara individu dengan kelompok. Kemudian ada lagi, menurut Anthony Giddens, mobilitas sosial menunjukkan pada gerakan dari orang per orang dan kelompok-kelompok dalam kedudukan sosial ekonomi yang tidak sama atau berbeda. Kemudian ada Harton dan Han. Mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan kelas sosial dari satu kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain. Sampai di sini bisa dimengerti ya bahwa inti dari mobilitas sosial itu adalah ada gerak perpindahan. Apanya yang pindah? Jabatan. Bisa jabatannya, bisa kedudukannya, bisa statusnya. Nah, misalnya di sini ada siswi putri Nadia mungkin dilamar oleh seorang TNI. Nah, maka status sosialnya akan meningkat menjadi istri TNI. Apa itu namanya? Persit ya, Persatuan Istri-Istri Tentara. Ini tidak boleh sembarang lagi, karena sudah jadi istri tentara. Apalagi yang tentaranya perwira, wah, berbintang. Nah, maka akan mengangkat derajat sosialnya. Jadi mobilitas sosial ini menurut bahasa Latin yaitu mobilis, banyak bergerak atau sesuatu yang dapat dipindahkan. Nah, jadi ini ya, mobilitas sosial merubah kedudukan seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, dari lapisan yang atas ke lapisan yang bawah, atau dari lapisan bawah ke lapisan atas, ataupun pindah peran saja tanpa mengalami perubahan kedudukan. Sampai di sini bisa dimengerti ya mengenai pengertian mobilitas sosial. Asal katanya itu mobilis. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada mobilitas horizontal dan ada mobilitas vertikal. Kalau horizontal berarti sejajar ya perpindahannya, kalau horizontal bisa naik ke atas, bisa turun ke bawah. Mobilitas sosial vertikal ini merupakan suatu gerak perpindahan kelas sosial atau lapisan sosial yang tidak sederajat. Bisa, jadi tidak sama pindahnya, tidak sama. Kalau sini kan sejajar, sederajat. Kalau vertikal bisa naik, bisa turun. Lanjut. Nah, mobilitas vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu social climbing atau naik ke atas dan social sinking atau turun ke bawah. Mobilitas social climbing adalah mobilitas sosial terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan sosial. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bunga Regina ya tadi ya, Bapak Joko Widodo kan.
Oh Putri, Putri ya. Tadi Bapak Jokowi adalah dulunya seorang pengusaha mebel, naik jadi wali kota Solo, jadi lagi gubernur Jakarta, naik lagi jadi presiden. Ada peningkatan. Apa yang meningkat? Jabatannya. Meningkat kemana? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ya, ke atas naik. Yang dulu berkuasa hanya lingkup kota, sekarang meningkat ke lingkup provinsi, meningkat lagi ke lingkup nasional ya. Jadi lebih besar kekuasaannya. Ada yang ingin cita-cita ingin jadi presiden? Wah ada, wah Saiful, bagus Saiful ya. Ya, silakan kejar cita-cita setinggi langit ya. Ya, sekarang kan zamannya zaman demokrasi, zaman reformasi. Masyarakat bisa sekolah sampai setinggi langit. Beda dengan zaman kolonialisme dulu, zaman Belanda, hanya orang-orang tertentu, anak bangsawan, anak Belanda yang boleh sekolah sampai tinggi. Nah sekarang bebas, mau sekolah sampai S1, S2, S3, bisa. Banyak beasiswa yang bisa kalian raih dan mengejar cita-cita. Sehingga nantinya bisa jadi orang yang berhasil. Nah, kemudian ada social thinking. Apa itu social thinking? Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya penurunan. Apa yang menurun? Jabatan, kedudukan, dan status lapisan strata sosial. Misalnya tadi ada salah satu kasus atau masalah pemecatan polisi ya. Ada 8 orang polisi yang dipecat dari kesatuannya. Nah, ada penurunan status sosial sinking di situ. Yang tadinya jadi aparatur negara jadi rakyat biasa. Yang tadinya pakai seragam polisi, gagah, pemberani, sekarang jadi rakyat sipil biasa. Hak dan kewajibannya jadi berbeda, bahkan menurun. Ya, kemudian ada mobilitas horizontal. Apa itu mobilitas horizontal? Orang dalam lapisan sosial yang Ya, sama. suatu perpindahan peran atau kedudukan yang sama levelnya atau sederajat. Contohnya Christian Gonzalez. Kenal Christian Gonzalez? Ya, pemain sepak bola asal dari negara Uruguay ya. Yang pindah kewarganegaraan menjadi warga negara Indonesia. Di sini main sepak bola juga. Kenapa bisa pindah? Dapat menikah orang Bandung ya. Ya, mengikuti jejak istrinya di Bandung. Ya memang konsekuensi menikah beda negara memang harus ada yang mengalah biar tidak terjadi apa? LDR. Long distance relationship. Hubungan jarak jauh. Ada perbedaan enggak? Perpindahan Gonzales nih. Status kedudukannya sama enggak? Sama kan? Yaitu sama-sama sebagai warga negara Indonesia. Yang beda ada negaranya saja. Nah, apakah ada pertanyaan? Silakan bisa mengangkat tangan. Versaria. Oh iya. Social climbing dan social sinking ya. Social climbing adalah suatu perpindahan
kedudukan seseorang dari yang lebih rendah levelnya ke yang lebih atas. Kalau social thinking, kebalikannya dari social climbing. Ada penurunan kedudukan, jabatan dari level atas ke level bawahnya. Jadi itu ya, Hersaria. Bisa dipahami semuanya ya? Ya, bagus sekali. Kenal ya foto ini ya? Ya, ya memang nggak asing wajahnya. Nah, ini foto waktu tahun ajaran kemarin ya. Waktu mau bikin video sosialisasi PPDB, penerimaan peserta didik baru. Ini pas pelajarannya UHIDA, IPS, bagus. Ya, sebelum setelah kalian mempelajari tadi presentasi, diskusi kelompok, kemudian diberikan suatu penguatan, maka sekarang adalah saatnya post test untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dipelajari pada hari ini. Apakah semuanya sudah siap? Ya. Kalau memang sudah siap, semuanya bukunya ditutup, ya, ditutup. Bapak akan membagikan post test, lembar jawab post test. Oh, kurang satu. Oh, iya. Sudah dapat lembar jawab semua? Silakan ditulis nama, kelas, terus kelompoknya berapa? Kelompok berapa? Apakah identitas diri sudah ditulis semua? Ya, berarti sudah siap. Kita lanjut ke post test. Masih sama seperti tadi, waktunya satu soal 30 detik. Kemudian ada 4 soal. Selamat mengerjakan. Ya, waktunya habis. Nomor 1, kita ganti nomor 2.
Ya, nomor 2 selesai. Kita ganti nomor 3. Ya, nomor 3 selesai. Ganti nomor 4. Ya, waktunya habis. Silakan bisa dijadikan satu, kita kumpulkan sampai jawabannya. Ya. Beres semua? Langsung. Ya. Ya. Ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan angkat tangan. Oh ya, Cici Sahira, silakan. Mobilitas sosial dapat merubah kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan lain, dari lapisan atas ke lapisan bawah, dan lapisan bawah ke lapisan atas, ataupun hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Ya, bagus sekali ya. Cici Sahira bisa menyimpulkan pembelajaran. Beri aplaus untuk Cici Sahira. Ya, pada intinya adalah mobilitas sosial itu suatu perpindahan. Apanya pindah? Bisa jabatannya, kedudukannya, status sosialnya, kelas sosialnya, dan lain sebagainya. Perpindahan tersebut bisa secara vertikal, bisa vertikal naik atau vertikal turun. Atau hanya berpindah peran saja tanpa mengalami perubahan kedudukan, yaitu perpindahan secara horizontal. Ya, saya coba beri contoh lagi yang mobilitas horizontal. Misalnya guru IPS, Bu Hida misalnya, pindah ke SMA, SMP 1 Garut sebagai guru lagi. Termasuk enggak? Termasuk mobilitas sosial yang mana? Horizontal ya, termasuk yang horizontal. Karena hanya berpindah peran saja. Kedudukannya masih sama sebagai guru IPS. Dari SMP 4 Pakenjeng pindah ke SMP 1 Garut. Mungkin di sana di kota ya. Jadi lebih lengkap lagi fasilitasnya. Baik. Sebelum kita lanjut ke beberapa kegiatan yang lain, kita sudah ada 60 menit ya pembelajaran. Kita coba yel-yel terlebih dahulu. Apakah masih semangat ataukah tidak? Tepuk semangat ya. Iya. Sudah siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Terima kasih.
Beri plus untuk kita semua. Nah, ternyata kalian masih semangat. Alhamdulillah tadi dalam selama proses pembelajaran tidak ada yang mengantuk, semuanya aktif semuanya. Ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Ya, memang itu harapannya dari Bapak ya. Sehingga bisa meningkatkan hasil belajar kalian, terutama mata pelajaran IPS. Bahwa mata pelajaran IPS itu sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Kita lanjut. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai pembelajaran hari ini? Ya, terima kasih banyak. Ya, memang pembelajaran hari ini berbeda ya, dengan menggunakan model, metode, dan pendekatan pembelajaran. Apa tadi pendekatannya? Scientific, modelnya problem based learning, dan metodenya diskusi kelompok. Ada pengalaman diskusi, tadi ada yang maju ke depan, ada yang bertanya, ada yang menjawab, ada yang menyimpulkan, dan lain sebagainya. Ya. Untuk melatih kemampuan kalian dalam berkomunikasi. Karena sekarang itu siswa diharapkan bisa mengikuti perkembangan zaman. Ada keterampilan abad 21. Critical thinking, problem solving, creativity, dan communication. 4 kemampuan itu minimal harus dikuasai oleh para siswa. Abad sekarang atau zaman sekarang. Nah, insya Allah materi yang akan datang kita akan mempelajari tentang faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Nah, silakan nanti di rumah kalian bisa buka-buka di internet atau buka HP ya. Jangan buka sosial media terus. Buka IG, YouTube, habis kuotanya. Atau buka YouTube. Nah, kecuali YouTube paketan ya, nggak apa-apa. Karena di situ banyak media pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Sekali-kali buka searching di Google, karena Google itu sumber pengetahuan yang lumayan banyak. Mobilitas sosial itu apa? Faktor pendorongnya, faktor penghambatnya apa saja. Atau bisa baca materi pelajaran di perpustakaan. Nah, coba, ada yang belum pernah masuk ke perpus? Semuanya sudah pernah ya masuk ke perpus ya? Ya walaupun hanya ambil buku. Enggak apa-apa. Karena sudah pernah ya. Kalau bisa semua ruangan di sekolah masuk ke semua. Karena apa? Ini rumah kita. Rumah belajar. Saya malah prihatin dengan siswa-siswa yang kabur, bolos, belum jam pulang tapi udah pulang. Alhamdulillah sekolah kita kok nggak ada ya. Karena semuanya rapat tertutup. Itu artinya apa? Sekolah kita disiplin, siswanya tertib, ya enggak? Ya. Karena pendidikan ada proses yang berkelanjutan. Ya. Kita cukupkan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap. Sesudah belajar, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Beri salam kepada Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri pelajaran pagi hari ini, kita memberikan beberapa pesan-pesan ya, terutama ya tetap jaga kesehatan, karena sekarang musimnya musim pancaroba, perpindahan dari musim panas sampai ke musim dingin ya, musim hujan.
Kemudian selalu patuhi peraturan sekolah. Masuk tidak telat, kemudian pulang juga tidak terlambat. Kemudian ya, ikuti kegiatan sekolah dengan senang hati. Jangan jadikan beban. Karena di sekolah itu tempatnya belajar, bisa berkenalan, bisa berteman dengan teman-teman, sehingga bisa menambah pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Sekian dari saya, kita akhiri dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah.